Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita mau menyanyi bersama-sama. Come on. Angkatlah suaramu. Amin. Puji dan serukan nama Yesus. Anggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir sebab Dia sanggup. Sama gerakkan kakimu. Amin. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin, amin. Angkatlah suaramu, Yesus. Puji dan serukan nama Yesus. Anggarkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir sebab Allah sanggup. Amin. Gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacita. Tak perlu kau khawatir sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. So come on, mari musik bagi Tuhan. Shalom. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Amin. Kita masih tetap memuji Tuhan. Amin. So, come on. Saudara, mari bertepuk tangan bersama dengan kami. Kita mau bersukacita malam hari ini. Amin. Tuhanlah kita berkuasa atas pujian umat-Nya. Amin, amin. Katakan Tuhan Allah kita berkuasa. Tuhan Allah kita Bertantang di atas pujian umat-Nya. atas pujian Oh, umat-Nya. Tuhan Allah. Bila Allah hadir Di tengah kita kuasanya mengalir. Dengan dahsyatnya ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Bawa ada kuasa. ada kuasa
kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan, yang sanggup, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Bapa dan haleluya. Tuhan Allah berkata di atas pujian kita, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar pesan penggembalaan. Silakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur boleh memasuki minggu ketiga di bulan Maret ini. Dan hari ini kita sama-sama mau merenungkan satu topik yang berkata Tuhan menyediakan. Ini masih dalam satu topik, tema kita adalah mengenal dan menerima Allah. Jadi kita mau belajar untuk mengerti bahwa Tuhan menyediakan. Kita tahu Dia mampu menyediakan banyak hal bagi kita. Baik itu mujizat, baik juga keperluan, kebutuhan, Dia mampu menyediakannya. Tapi ada satu yang paling penting yang perlu kita sadari, bahwa Dia menyediakan keselamatan buat kita. Kehidupan kekal Dia sediakan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita mau mengerti lebih lanjut bagaimana kita bisa memahami semuanya ini, dan biarlah kita boleh memahaminya melalui kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya kita terus semangat untuk merenungkan akan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Katakan mengalir di dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naung. Amin. Saudara, mari angkat tanganmu, katakan ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Amin. Oh, haleluya.
untuk jamaah-Mu berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Ambil alih hidup kami. Amin. Seluruh hidup di altar-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah. Oh haleluya Lord God. Di hadirat-Mu Kau ambil alih hidup kami. Di altar-Mu Tuhan. Kau mari dengan segenap hatimu katakan, ku buka hati Kau. Kami menyembah-Mu, kami naikkan pujian syukur kami, kami naikkan sembah syukur kami. Yes. Saudara mari sebentar saja di rumahmu bersama keluarga, angkat kedua tanganmu, kita menyembah Tuhan sebentar saja. Mulai naikkan pujian syukurmu kepada Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih karena sampai saat ini Tuhan tetap memelihara kami, menjaga kami. Untuk pagi hari ini Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami buka hati kami untuk menerima Roh Kudus sepenuhnya, memerintah, berdaulat atas hidup kami. Oh, surga. Haleluya. Haleluya Lord God. Memuji namamu, meninggikan namamu. Kau yang layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya Lord. We worship you Lord. We worship you Lord. We worship you Lord God. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih menyembahmu. Amin. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan sentosa, semua dalam keadaan sukacita di dalam Tuhan.
Hari ini kita sama-sama akan membahas satu tema yang luar biasa mengenai Allah yang menyediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini betapa sering kita mendengar orang-orang, ayo cepat daftar vaksin COVID-19 ya. Semua mengantri, semua mendaftarkan. Tapi rupanya untuk vaksin COVID-19 ini sampai saat ini masih diprioritaskan untuk beberapa orang tertentu saja ya. Jadi masih buat tenaga kesehatan, masih buat tenaga yang melayani publik ya, TNI, Polri dan BUMN, BUMD dan juga awak media mungkin ya. Dan saat ini adalah untuk lansia. Bapak Ibu, ternyata kenapa harus diatur seperti itu? Diharapkan semuanya yang secara prioritas untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini sangat diatur supaya semuanya bisa mendapatkan, semua masyarakat Indonesia bisa mendapatkan vaksin itu. Dan melihat hal ini kita melihat bahwa ternyata ada keterbatasan, ada hal-hal yang kemampuan manusia terbatas, persediaan dari vaksin itu juga terbatas, di dalam volume yang terbatas karena membuatnya juga tidak sembarangan, membutuhkan waktu. Dan jadi rupanya semua kemampuan manusia, pemikirannya, penyediaan dari manusia sangat-sangat terbatas. Kehidupan manusia sendiri sangat terbatas. Tapi kita bersyukur saat ini kita memiliki Tuhan di mana kita bergantung, di mana kita menyerahkan kehidupan kita, di mana kita menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kita kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak terbatas penyediaannya bagi kehidupan kita. Dan kita luar biasa saat ini melihat satu tema, Allah yang menyediakan. Dan kita perlu bersyukur saudara, Tuhan mempersiapkan saat waktu Yesus, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus menciptakan dunia ini. Manusia tidak diciptakan di hari yang pertama. Manusia diciptakan di hari yang terakhir dan di saat yang terakhir, di hari ke-6. Kenapa? Karena semua penyediaan Tuhan sediakan dulu bagi manusia. Baik alam, baik kebutuhan untuk kenyamanan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya Tuhan siapkan terlebih dahulu. Menyatakan bahwa manusia itu betapa luar biasa di mata Tuhan. Tuhan menyediakan terlebih dahulu di awal dari penciptaan. Dan ketika kita merasa bahwa saat ini pengharapan sepertinya tidak ada. Ketika pengharapan manusia sudah tidak ada, Tuhan tetap Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia selalu dapat memenuhi kebutuhan kita. Tuhan menciptakan terlebih dahulu segala sesuatu seperti yang tadi kita lihat di dalam Kejadian ya, bahwa manusia diciptakan setelah semuanya disiapkan oleh Tuhan. Tuhan menyediakan segala sesuatu, tidak menunggu adanya kebutuhan baru Tuhan siapkan. Enggak. Tetapi Tuhan mendahului kebutuhan manusia. Dia menyediakan segala sesuatu sebelum ada kebutuhan apapun. Tuhan tidak menunggu krisis, baru dia menyediakan pertolongan. Tapi pertolongannya sudah tersedia sebelum krisis ada. Tuhan sudah mengasihi kita sebelum manusia ada, bahkan sebelum kita diciptakan. Tuhan sudah melimpahkan kasih-Nya bagi kita semua. Dan jika kita katakan Tuhan Yesus adalah pribadi yang menyediakan, berarti sungguh-sungguh kita dapat mempercayakan hidup kita di dalam tangan-Nya. Pertanyaannya adalah apa sih ya yang Tuhan sediakan? Nah, kita mau lihat sama-sama. Kita akan membaca sama-sama dari satu perikop yang sama-sama kita akan lihat di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan ya. Bapak Ibu bisa menyimak dari ayat-ayat tersebut. Ayat 1 mengatakan, dimulai dari ayat 1, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring.
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembacaan ayat-ayat firman Tuhan tadi, kita mengerti, kita tahu persis ceritanya ya, sudah sering kali kita dengar. Tetapi satu hal yang ini membawa kepada tema hari ini adalah, kalau Tuhan yang menyediakan, kita ingin tahu sekarang. Dari kisah ini, dari perikop ini, kita bertanya, mengeluarkan satu pertanyaan kepada diri kita sendiri. Kalau Tuhan yang menyediakan, apa saja berarti yang Tuhan sediakan sesungguhnya dalam kehidupan kita? Ya, kita akan perhatikan poin demi poin saat ini. Apa saja yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menyediakan pengampunan dosa. Dan ayat 5 mengatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata kita harus menyadari kebutuhan yang paling kita perlukan adalah, kebutuhan manusia yang paling dibutuhkan dari manusia adalah pengampunan dosa. Nah Bapak Ibu, pada saat kita menyatakan bahwa Tuhan yang menyediakan, apa yang terbersit dalam kehidupan kita? Apa yang terbersit dalam pikiran kita saat kita mengatakan Tuhan menyediakan? Pasti kita mengatakan bahwa Tuhan menyediakan kepadaku kesembuhan, Tuhan menyediakan kepadaku keberkatan, Tuhan menyediakan kepadaku pekerjaan, Tuhan menyediakan kepadaku jalan keluar saat aku buntu, Tuhan menyediakan kepadaku berkat di dalam bisnisku. Seringkali kita langsung berpikir apa yang Tuhan sediakan adalah hal-hal seperti itu yang tadi kita sebutkan. Tapi ternyata Bapak Ibu, kita mesti melihat kebutuhan yang paling kita perlukan dan tidak bisa kita dapatkan dari manapun adalah pengampunan dosa. Saudara, satu kali majalah Customer Reports ya menerbitkan sebuah booklet dengan judul yang menggelitik. Judulnya adalah bagaimana membersihkan segala sesuatu secara praktis. Nah, rupanya buku itu memberikan nasihat tentang cairan pelarut yang baik digunakan untuk membersihkan berbagai macam noda. Pakaian saya sering terkena noda ya, pasti kita sering kena noda. Nah, di dalam buku tersebut dikatakan, tahukah Anda kalau gliserin dapat menghilangkan noda tinta pulpen? Air mendidih dapat menghilangkan noda buah beri. Orang tua yang memiliki anak kecil harus menyediakan 1 galon cuka untuk mengatasi noda-noda krayon. Dan cairan pemutih batik untuk mengatasi jamur. Jus lemon cukup ampuh untuk menghilangkan karat, katanya dari buku tersebut. Dan saat kita belum pernah mencoba semuanya mungkin ya, tetapi saya pikir para ahli sudah mencoba cairan-cairan pembersih itu terlebih dahulu. Nah, apa yang kita dapatkan dari buku ini adalah bagaimana mengatasi noda yang paling parah dari segala noda, yaitu noda di dalam hidup kita disebabkan oleh dosa. Rupanya cairan pelarut yang tadi dikatakan, dikemukakan di dalam majalah Customer Reports itu tidak bisa menjawab, saudara, noda yang paling dalam yang ada di dalam diri kita, dan itu buruk akibatnya dengan permusuhan yang terjadi karena kita terpisah dari Allah. Itu tindakan kita, tindakan sebaik apapun yang kita lakukan tidak bisa menghapuskan dosa. Air mata kita
tidak bisa membersihkan dosa. Semangat kita untuk mau bebas dari dosa tidak bisa, saudara. Artinya kita diyakinkan bahwa untuk kita bisa hidup di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, dosa itu tidak bisa hilang dengan sendirinya. Tapi bersyukur saudara, Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah, Dia menyediakan pengampunan dosa bagi kita. Waktu kita terima Yesus pertama kali di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita berkata, Yesus bertata dalam kehidupanku, kendalikan kehidupanku. Ampuni segala dosaku, Tuhan menghapuskan segala dosa kita. Tanpa setitik pun maksudnya saya, tanpa setitik pun noda yang ada, Tuhan membersihkan putih bersih kehidupan kita. Bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa? Dalam ayat ini Roma 4 ayat 7 sampai 8 mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara dan saya adalah orang berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan tidak lagi memperhitungkan kesalahan kita. Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita. Tuhan tidak lagi, segala pelanggaran kita tidak lagi diperhitungkan di hadapannya. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa, saudara? Cairan pelarut apapun tidak mampu menghilangkan dosa dalam diri kita. Bahkan dosa itu seperti sudah meresap di dalam hidup kita. Dan satu-satunya yang bisa melakukannya adalah penebusan Kristus di kayu salib. Darah Yesus yang tertumpah bagi kita. Bukankah itu sukacita buat kita? Saudara, biar kita berbahagia merenungkan ini. Tuhan, terima kasih aku memiliki Engkau. Aku memiliki Yesus dalam hidupku yang menyediakan pengampunan dosa bagiku. Tidak hanya saat kita pertama kali berjumpa dengan Tuhan, tetapi hari demi hari saat ini juga Tuhan menyediakan pengampunan dosa bagi kehidupan kita. Di saat kita bersalah, di saat kita melakukan, di dalam kelemahan kita melakukan hal yang mendukakan Tuhan, Tuhan tetap menyediakan pengampunannya bagi kehidupan kita. Bukankah sesuatu hal yang indah yang dapat kita raih? Alkitab memberitahu kepada kita yang butuhkan darah Yesus, darah Kristus itulah yang menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan seperti itu. Inilah satu-satunya obat yang ampuh, saudara, buat kehidupan kita. Dan tadi itu sesuatu mazmur yang Daud juga tulis ya, bahwa seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Saudara, anugerah Tuhan besar bagi kita. Jadi seperti Tuhan melakukan ini kepada orang lumpuh itu dan kepada melihat iman dari orang yang membawa orang lumpuh ini, Tuhan langsung berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bukankah orang lumpuh itu dengan 4 orang yang membawanya itu kebutuhannya kan sebenarnya untuk pulih dari kesembuhannya, dari lumpuhnya, pengennya untuk berjalan. Tetapi hal yang utama yang Tuhan berikan bahwa, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa? Semua sakit penyakit, semua hal yang tidak mengenakan sumbernya adalah karena dosa. Oleh karena itu Tuhan selalu berhubungan dengan akarnya. Akarnya yang dibetulkan, akarnya dulu yang disembuhkan. Dan Tuhan tahu persis orang lumpuh ini perlu pengampunan dosa. Oleh karena itu Tuhan menyebutnya dengan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika Tuhan melihat iman dari orang-orang ini. Saudara, luar biasa ya. Kita melihat di sini bahwa Tuhan memandang kehidupan kita. Dan Tuhan mau mengatakan kepada kita, akar yang membuat semua itu memang karena dosa. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Mengakibatkan semua penderitaan, semua kejahatan terjadi. Akarnya adalah karena dosa. Oleh karena itu Tuhan mau membereskan kehidupan kita saat ini. Tuhan menyediakan apa? Pengampunan dosa bagi saudara dan saya. Mari kita hampiri Tuhan. Mari kita datang di dalam anugerah-Nya. Kemudian selanjutnya apa yang Tuhan sediakan? Tuhan menyediakan mujizat, saudara. Di Markus 2 ayat 11 mengatakan, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, dan pada saat itu orang yang lumpuh itu pun melakukan apa yang Tuhan katakan. Dia bangun, dia angkat tempat tidurnya, lalu dia pulang ke rumahnya. Saudara, Tuhan dapat melakukan mujizat. Saat ini apa yang saudara butuhkan? Setelah Tuhan berurusan dengan akar dari apa yang terjadi dalam hidup kita untuk memulihkan kehidupan kita, Tuhan mau menyatakan kepada
kita sekalian bahwa Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Dia sanggup mengadakan mujizat bagi kehidupan kita. Di dalam Alkitab banyak cerita Tuhan melakukan mujizat. Bagaimana Allah membelah laut terberau, bagaimana waktu seekor keledai bisa berbicara, bagaimana air berubah menjadi anggur, dan banyak mujizat sekali. Bagaimana Tuhan memecahkan roti dan roti itu dibagikan kepada ribuan orang, sisa lagi. Bagaimana Tuhan membangkitkan orang mati, bagaimana Tuhan menyembuhkan saudara. Saat ini apapun keadaan saudara, percayalah Tuhan kita Tuhan yang menyediakan. Selain menyediakan pengampunan dosa sebagai akar yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan, Tuhan juga mau melakukan mujizatnya. Apa yang kita perlukan Dia akan lakukan dengan caranya yang ajaib saudara. Dan saat ini kita melihat bahwa Tuhan menyediakan mujizat. Dia sediakan buat saudara dan saya. Pada saat Dia mau menolong, Dia tidak tunggu kita krisis dulu baru penyediaannya ada. Enggak, seperti tadi saya katakan, penyediaannya sudah ada sebelum kita mengalami krisis. Sebelum kita mengalami sesuatu yang kita perlu bantuan, kita perlu pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk sembuh, untuk sesuatu pemulihan, mujizat itu mudah bagi Tuhan. Tetapi yang mau Tuhan kerjakan adalah biar hidup kita saat mengalami pemulihan, Tuhan mau menginginkan utuh. Tuhan inginkan keutuhan tubuh, jiwa, roh kita dipulihkan. Tidak hanya tubuh kita yang disembuhkan, Tuhan mau cara berpikir kita, roh kita yang terhubung kepada Tuhan juga dipulihkan. Sehingga kita bersyukur ya, karena bagaimana saudara, semua mujizat yang Tuhan lakukan, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, toh akhirnya akan mengalami kematian juga. Tetapi bagaimana akhir dari kehidupan, itulah yang penting untuk kita ketahui. Apakah kita berakhir dengan kita mengenal kepada Tuhan. Oleh karena itu satu tujuan Tuhan. Kalau kita mengalami masalah, Tuhan mau menunjukkan mujizat. Tapi Tuhan juga menyatakan semuanya harus dimulai dari pemulihan hubungan dengan Tuhan. Mujizat bagi Tuhan mudah untuk dilakukan. Tetaplah kita memiliki iman bahwa kita memiliki Tuhan yang menyediakan mujizat. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat apa yang Tuhan kerjakan. Apa yang Tuhan sediakan. Tuhan menyediakan jauh melampaui apa yang kita harapkan. Markus 2 ayat 12 mengatakan, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Bapak Ibu, seorang lumpuh, teman-teman 4 orang yang mengangkat itu saat itu hanya berpikir bahwa yang penting orang lumpuh ini sembuh. Sudah cukup. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan jauh melebihi apa yang diharapkan. Jauh melebihi apa yang dipikirkan. Kenapa? Ternyata Tuhan melakukan satu mujizat. Itu membuat semua orang-orang yang ada di tempat itu, mereka semuanya takjub dan memuliakan Allah. Sampai berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, satu tujuan Tuhan mengerjakan kehidupan kita. Tuhan mau menyatakan kalau kita melalui sesuatu masa yang sulit mungkin, kita membutuhkan mujizat. Saat kita berdoa untuk satu pokok doa kita, ingatlah, Tuhan tidak hanya menjawab apa yang kita butuhkan, Tuhan tidak menjawab apa yang kita doakan saja. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan mau mengerjakan jauh melebihi apa yang kita minta. Kenapa? Karena semua yang Tuhan akan kerjakan itu akan membuat orang takjub. Dan tujuannya adalah semuanya akan memuliakan nama Tuhan. Saudara, ini yang sangat kita perlukan sekali ya dalam kehidupan kita. Dan kita perlu tahu, kita tahu Tuhan penyedia dari pengampunan dosa, penyedia mujizat, penyedia dari segala hal yang jauh melebihi kemampuan kita. Tetapi kenapa banyak orang yang tidak bisa meraihnya? Kenapa banyak orang yang tidak bisa meraih penyediaan Allah? Saat ini kita akan lihat kuncinya, rahasianya untuk meraih penyediaan Allah itu apa? Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menginginkan satu hal. Tuhan menginginkan untuk kita sama-sama memiliki iman yang hidup. Saudara, apakah kita memiliki iman yang hidup? Apa memiliki iman yang hidup itu apa sih? Memiliki iman yang hidup adalah memiliki iman yang konsisten, Bapak Ibu. Iman yang konsisten adalah iman yang teguh, kuat, kokoh, tidak goyah, tetap saat menghadapi tantangan dan pergumulan, terlihat saat tidak ada lagi sesuatu yang dapat diharapkan, tetap kita melakukan semuanya tanpa menyerah. Bayangkan 4 orang itu yang menggotong orang yang lumpuh itu,
mengalami sesuatu kan. Dia mengalami sesuatu hambatan, aduh kerumunan begitu banyak gak bisa menerobos. Tapi yang diharapkan apa? Imannya dari keempat orang ini yang membawa orang lumpuh ini tetap saudara konsisten. Dia tidak langsung lemah, dia tidak langsung undur, dia kokoh, dia teguh, dia kuat. Dia langsung tetap mencari jalan bagaimana caranya. Dia tetap saat menghadapi tantangan pergumulan. Iman yang hidup itu ditunjukkan dengan iman yang konsisten. Tidak terpengaruh dengan keadaan, konsisten. Kita tetap tahu Tuhan kita Allah yang menyediakan. Tetap tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan kemenangan. Sehingga tidak mudah undur, tapi kita tetap kokoh dan tidak goyah. Kemudian iman yang hidup itu apa? Yang kedua adalah iman yang hidup adalah iman yang bergerak. Kenapa iman bergerak? Ayat 3-4 mengatakan ada tindakan Bapak Ibu. Ada action dari keempat orang ini yang menggotong orang lumpuh ini. Mereka membawa, ada kata kerjanya ya, membawa, mereka menggotong, mereka membuka atap, mereka menurunkan tilam. Orang lumpuh itu kemudian bangun dan angkat tilam dan berjalan. Banyak kata kerja yang kita jumpai. Jadi rupanya kalau kita berkata, Tuhan penyedia semuanya, mari kita raih penyediaan dari Tuhan dengan apa? Iman yang hidup. Bagaimana iman yang hidup? Iman yang bergerak. Lakukan selalu. Apa yang Tuhan inginkan, kerjakan. Apa yang Tuhan inginkan, lakukan terus. Ucapkan kata-kata firman. Mari kita merenungkan firman. Tidak hanya membaca saja, tapi kita merenungkannya dan kita melakukannya percaya kepada firman. Karena di situ juga ada ahli Taurat. Ahli Taurat tahu tentang firman, tahu tentang kebenaran dari firman Tuhan, tapi mereka hanya memikirkan dengan pemikiran mereka saja, mereka tidak tundukkan kepada pikiran seperti pikiran Kristus, sehingga mereka menolak. Sampai ini siapa ini kok bisa mengampuni dosa, saudara? Biar kita mau memiliki iman yang bergerak. Apa? Lakukan apa yang Tuhan mau suruh kita untuk lakukan. Bekerja, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Saudara, melayani, layani terus. Percaya bahwa imanmu adalah ditaruh di dalam Tuhan yang luar biasa, itu yang menyediakan segalanya. Sekalipun belum terlihat, tapi kita bergerak terus. Lakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, iman yang memiliki iman yang hidup adalah iman yang berbuah. Kenapa berbuah? Karya, dampak kita akan terlihat oleh orang-orang lain. Dan orang itu pun bangun. Si lumpuh berkata, Tuhan suruh dia bangun. Tuhan udah lama saya dalam keadaan lumpuh. Tapi orang itu tidak berdebat. Orang itu langsung melakukan apa yang Tuhan suruh. Bangunlah, dia langsung bangun saudara. Di dalam keadaan lumpuh, bayangin tidak berdaya apa-apa. Dia langsung bangun. Dia langsung bangun dan angkat tilamnya. Dan menghasilkan kesembuhan akhirnya. Dan luar biasa. Berbuahnya kenapa? Dengan tindakan. Iman yang berbuah adalah iman yang melakukan tindakan. Dan pada saat kita melakukan dengan tindakan yang Tuhan suruh, firman yang Tuhan suruh kita lakukan, maka iman kita akan berbuah. Berbuah apa? Berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jiwa-jiwa akan mengagumkan Tuhan. Jiwa-jiwa akan takjub. Dan akan terus berkata, yang begini pernah kita lihat. Siapa yang belum pernah kita lihat? Yesus Kristus Tuhan, kuasanya yang ajaib. Itu akan dilihat oleh banyak orang. Kenapa? Karena kita meraih setiap penyediaan Tuhan dengan iman yang hidup, iman yang konsisten, iman yang bergerak, dan iman yang berbuah. Dan mari kita menjadi umat percaya yang terus mengandalkan, bergantung sepenuhnya dan mempercayakan kehidupan kita seutuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang menyediakan segala apa yang kita perlukan. Dialah sumber dari segala yang kita perlukan. Penyediaannya tidak terbatas dan di atas segalanya nama Yesus yang akan menerima segala penghormatan dan kemuliaan. Selamat untuk menikmati, meraih semua penyediaan yang Tuhan sediakan. Dan saudara, bergeraklah di dalam iman saudara yang hidup. Karena disitulah kita akan meraih setiap penyediaan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Dia mengampuni dosa kita, dia menyediakan mujizat bagi kita, dia akan memberikan jauh dari apa yang kita harapkan dan doakan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu saat ini. Kami melihat Engkau Allah Yesus Kristus yang menyediakan apa yang kami perlukan. Dan saat ini dengan iman kami akan meraih setiap pertolongan Tuhan. Iman kami yang konsisten di dalam pergumulan kami. Bahwa kami tahu di dalam pergumulan kami sudah mendapatkan penyediaan dari Tuhan. Kemenangan Tuhan sudah sediakan. Biar iman kami terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Iman kami adalah iman yang bergerak. Iman yang menghasilkan buah. Bagaimana
orang lain akhirnya akan memuliakan nama Tuhan. Melalui kepercayaan kami yang kami serahkan kepada tangan-Mu, Engkau akan mengadakannya dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, bekerjalah dalam setiap sidang jemaat-Mu, lakukanlah kehendak-Mu, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengasihi kami, dan kami mau terus mempersembahkan hidup kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melakukan firman Tuhan, raih penyediaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Dan kita juga mau percaya bahwa ada berkat yang selalu tersedia bagi kita anak-anaknya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kembali kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Biarlah kami boleh terus belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bila kami semua umat Tuhan didapati menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang taat kepada kehendak Tuhan. Saat ini kami percaya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami umat-Mu di mana setiap umat Tuhan berada. Kiranya Tuhan kami boleh mengalami akan berkat Tuhan yang besar di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dan kami akan melihat perjalanan hidup kami penuh dengan kemenangan karena penyertaan Tuhan. Saat ini umat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Dan kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan, yang menjadi satu-satunya sumber berkat di dalam kehidupan kita. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin.